Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga tukar mana silsureng. Selamat datang kembali di channel Pole Tanah Ogi. Silsureng, video kali ini saya akan membuat resep masakan palu mara ala anak perantau. Masakan ini udah beberapa kali saya modifikasi karena yang namanya perantau kita harus bisa memasak. Bahan pokok dari ikan palu mara ini sebenarnya hanya beberapa, tapi ini sudah saya modifikasi dengan beberapa bahan tambahan supaya lebih gurih dan lebih nikmat. Ini bahan pokoknya adalah bawang merah. Kebetulan saya tambah juga sedikit bawang bombay, bawang putih. Ini ada gula. Ini ada bumbu, ini ada merica bubuk. Ini ada penyedap rasa seperti Royco atau Masako. Nah, ini ada kunyit. Ini ada gula, ada garam setengah sendok. Adapun ini sebagai tambahan, ini karena saya suka pedas, jadi saya kasih cabai lumayan banyak. Ini juga tambahan bawang prei. Dan ini adalah jahe yang sudah digeprek. Ini laos juga yang sudah digeprek. Dan saya juga kasih lumayan banyak serai supaya rasanya nanti semakin mantap. Nah, saya juga tambahin 2 lembar daun salam, tapi kalau tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Supaya rasanya komplit, saya tambahin juga 4 lembar daun jeruk. Ikannya ini saya pakaikan jeruk. Sebenarnya kalau tidak mau pakai jeruk juga tidak apa-apa, cuman ini supaya rasanya tidak amis. Ini hanya untuk menghilangkan rasa amisnya. Nah, setelah kita kasih jeruk, kita tunggu sekitar 15 menit sambil kita masak bumbu-bumbunya. Oke, saya akan dulu potong-potong bawangnya. Nah, kebetulan saya suka lebih banyak bawang putih saya kasih, karena kalau masakan itu biasanya kuncinya masakan itu biasanya ada di bawang putih, apalagi kita dapur orang Indonesia, biasanya itu bawang putih itu sangat menentukan sekali. Ini sebenarnya masakan Bugis yang sangat sehat ya, tidak banyak memakai minyak, tidak memakai santan. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, minyak secukupnya. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan tadi bawang merah sama bawang putih dan bawang bombaynya. Dan sambil itu kita bisa memasukkan daun jeruknya, terus daun salam, terus kita masukin juga laosnya, terus kita masukin juga jahenya. Setelah itu kita juga masukin serainya. Kita tunggu bawangnya semuanya benar-benar matang. Oke, sambil saya masak, saya akan bercerita tentang Bugis itu sendiri. Menurut pengalaman saya sebagai orang Bugis, dan banyak pepatah-pepatah yang dari atau filosofi Bugis itu sendiri sebenarnya yang sangat bijaksana dalam salah satu kearifan lokal orang-orang Bugis Makassar. Nah, contoh seumpamanya saya dulu waktu kecil sering mendengar pepatah resopa temanungi malomo nalesai pamuk dewasa. Saya pikir-pikir ini pepatah waktu saya kecil kok artinya resopa teman ini adalah pekerjaan yang terus-menerus yang nantinya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjut lagi, terus saya akan tambahkan dulu air karena ininya sudah matang. Nah, setelah ini saya akan masukkan pertama kunyitnya. Kunyit 1 sendok makan, garam setengah sendok, merica. Kalau suka agak pedas merica boleh 1 sendok, tapi ini saya pakai 1 sendok karena saya suka pedas. Dan ini adalah kaldu atau penyedap rasa. Nah, kita tunggu sampai dia mendidih. Nah,
sambil saya lanjut cerita tadi, salah satu kearifan lokal bahasa orang Bugis tentang reso Kotamangingi, Malomo dan Sefa masih di Watang. Oh, saya lupa tadi ininya, gulanya 1 sendok. Nah, ketika kita bekerja bahwa reso Kotamangingi, ya, saya belajar ini hanya pengalaman pribadi. Bisa saja pendapat saya salah. Nah, reso Kotamangingi dalam bahasa Bugis artinya kita akan berusaha terus menerus tiada henti. Reso Kotamangingi itu artinya kita bekerja terus menerus, ikhtiar terus menerus sambil belajar. Kita bisa belajar di universitas mungkin, kita bisa belajar di lingkungan kehidupan kita bisa belajar dari buku sambil meningkatkan skill kita. Contoh mungkin seperti tukang masak. Ketika dia masak, dikasih tahu resep, dia akan belajar terus bagaimana supaya ada inovasi-inovasi dalam masakan itu sendiri. Nah, itu artinya reso Kotamangingi, tapi kita belajar terus menerus. Nah, ketika kita belajar terus menerus, nanti akan ada nilai yang akan bertambah. Nah, ketika itu bertambah, kita jadi pintar, kita jadi menguasai pekerjaan kita, itulah menurut saya yang dibilang profesionalisme. Nah, ketika terjadi itu, kita sudah profesionalisme, akan terjadi yang namanya fammasena dewatai. Artinya fammasena dewatai berarti kita sudah diridhoi oleh Allah. Kita diridhoi Allah karena kita punya keahlian. Ini salah satu yang saya pegang sampai sekarang, yang menjadikan saya terus belajar, terus menginovasi diri saya tentang kehidupan itu. Sungguh orang Bugis, nenek-nenek moyang kita dulu adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Oke, selesai, saya lanjut dulu masakannya. Nah, saya akan masukkan ikannya sekarang karena ininya sudah mendidih. Nah, ini biasanya bisa juga dimasukkan dari awal, cuma saya lebih suka memasukkannya terakhir kan. Tadi saya juga ada lupa, kebetulan saya juga biasanya kasih tomat. Tomatnya ini saya potong-potong kecil-kecil, dan ini juga cabenya yang sebagian saya potong dan sebagiannya lagi saya tidak potong karena saya suka pedas, saya potong biar benar-benar kuahnya itu pedas. Nah, sekarang saya akan masukin cabenya, dan jangan lupa dicoba rasa garamnya apakah sudah pas atau tidak. Nah, kalau garamnya kurang atau gulanya kurang, bisa ditambah sesuai dengan selera. Nah, memasak palu mara ini sebenarnya sangat simpel ya. Bisa masakan ini selesai hanya dalam waktu sekitar setengah jam. Nah, satu lagi yang penting bahwa di negeri ini, khususnya di Belanda, itu ikan lebih mahal daripada daging dan ayam. Sebenarnya kalau di Belanda itu ikan itu adalah makanan luks istimewa. Nah, kemarin untuk ukuran ikan 7 ekor ini itu harganya sekitar 6 euro sampai 7 euro. Dan sedangkan untuk ukuran ayam yang hanya sayap atau paha itu harganya cuma 2,50 euro sekilo. Jadi perbandingannya setengah. Nah, oke, ini mungkin sudah matang. Saya akan masukkan saya akan masukkan tomatnya. Setelah itu saya akan angkat. Nah, selesai, ini hasilnya palu mara rasa Belanda. Oke, selesai. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya nah. Kalau ada saran atau tips atau ada hal-hal yang kita mau sampaikan, silahkan tulis di komen di bawah ini. Oke, saudara, mudah-mudahan sehat-sehat semua Ki, jaga kesehatan, jaga keluarga kita, supaya kita tetap beraktivitas, jaga diri kita, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.